Kita ketemu lagi di channel saya seperti biasa, yaitu Empu Gelol. Pada sesi ini masih berbicara seputaran tentang mendau tempilan. Karena mendau tempilan ini begitu banyak peminat yang ada, serta keinginan dari kawan-kawan atau teman-teman serta saudaraku yang banyak bertanya bermacam-macam tentang masalah mendau tempilan ini. Jadi memang sudah banyak dijelaskan beberapa tentang mendau tempilan ini, mengenai segala cara mendau tempilan yang beraja, mendau tempilan yang bermacam-macam lah yang dijelaskan di situ. Nah, jadi ada juga pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, yaitu, Bang Gelol, seumpamanya saya punya mendau tempilan, kemudian mendau tempilan yang menjadi milik saya, pemakaian saya itu saya wariskan ke anak saya seumpamanya, atau ke keluarga saya, atau diwariskan kepada teman saya, atau kepada saudara kandung saya seumpamanya. Nah, sebenarnya kalau kita istilahnya mewariskan, itu bukan mewariskan kalau kita hidup, sesama masih hidup, kalau di dalam untuk hal semacam ini. Itu kita sama dengan menghibahkan. Itu menghibahkan barang kita hibahkan kepada anak kita sebagai pemegang selanjutnya, atau kepada keluarga kita untuk pemegang selanjutnya sementara kita masih hidup gitu. Kalau yang namanya warisan, nah itu, atau waris, itu benda yang kita sudah tiada, kita sudah nggak ada gitu. Maka ini dikatakan mandau warisan. Itu yang punyanya sudah nggak ada, sudah wafat, sudah meninggal. Nah, ini baru namanya mendau warisan, seperti itu. Nah, dari pemilik sebelumnya yang menghibahkan kepada kita umpamanya. Jadi boleh, sah-sah saja kita menghibahkan mandau tersebut kepada anak kita, nggak ada masalah. Itu seumpamanya kita umurnya tua, ketika nanti sudah sampai masa dan waktunya kita berpulang menghadap Sang Maha Esa, nah jadi mandau tersebut menjadi milik anak kita sebagai barang mandau tempilan warisan dari kita. Nah, seperti itu, nggak ada masalah, nggak ada pantangan. Itu. Jadi apakah yang menjadi isian mandau rajahan, mandau segala macam itu tadi akan bermasalah, Empu? Sebenarnya itu nggak ada masalah, karena kalau kita menyerahkan mandau kepada anak kita atau keluarga kita, nantinya itu akan menjadi barang warisan, secara pasti itu tidak mungkin kita serahkan seperti menyerahkan rokok, sama ini rokok seumpamanya, nih seumpama beras. Itu tidak seperti itu, karena benda semacam ini, tampilan itu ada bahasa. Tuh. Paling nggak bagaimana kita ibaratnya membuat semacam ritual penyerahan lah. Nah, seperti itu, serah terima dari yang lama kepada pemilik yang baru, seperti itu. Seperti apa itu, Pu? Wah, kalau tanya dengan Pu seperti apa, nggak tahu juga aturan adat dan budaya tradisi yang saudaraku lakukan. Sah-sah saja, nggak mesti harus mengikuti Empu. Banyak cara. Sumpamanya Empu, saya ini sumpamanya
Orang Cina, saya pakai tata cara Cina, bahasa Cina, boleh kamu? Boleh, karena mandau ini milik Anda. Itu nggak mesti harus pakai bahasa benua. Itu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Nanti rohnya marah. Emangnya yang hinggap di situ rohnya Dayak? Enggak. Itu karena barang Manda yang ada di Mandau ini, itu rajahan itu macam-macam, mohon maaf. Itu ya, saya mungkin nggak terlalu bisa banyak menyebutkan. Sumpama salah satu contoh kecil, rajahan Arab sumpamanya dibuat di situ, boleh, nggak ada masalah, kan nggak apa-apa. Memangnya roh leluhur Dayak bisa bahasa Arab? Kan nggak bisa. Nah, jadi hal-hal semacam ini saya Empung Gelol harus menjelaskan, dan supaya kawan-kawan atau saudaraku memahami. Itu nggak ada maksud apa-apa, tetap saya pada prinsipnya adalah untuk tujuan yang positif, agar kawan-kawan tidak ragu. Nah, sumpamanya kawan-kawan atau saudaraku bukan suku Dayak, memiliki mendau tempilan ini, terus saudaraku akan membuat tata cara ritual menurut suku dari saudaraku sendiri, itu dengan memantrai segala macam mandau tersebut, maka mandau ini akan ada kekuatan. Kenapa tempilan harus begitu? Memang namanya juga mandau tempilan gitu, bukan mandau kerja. Kalau mandau kerja tidak penting. Ampun, saya nggak mau membacai, memantrai, bikin rajah mandau tempilan, biar aja begitu saja, nggak ada masalah. Nggak ada yang melarang, semua boleh. Ampun, saya mengikuti tata cara yang dulu seperti kuno, dulu mandau tempilan memang harus seperti itu. Ya boleh. Kembali kepada yang saya ceritakan, yaitu kita merajah, memantrai, memandikan segala macam. Atau empu, saya tidak mau darah ayam, saya harus tiap bulan darah babi sumpamanya. Wah, saya ini mohon maaf sekali, saya ini muslim, empu, saya tidak mau sumpamanya darah babi, saya harus darah kerbau atau darah sapi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Menurut keyakinan kepercayaan kita terhadap mendau tempilan tadi, untuk menguatkan aura daripada mendau tempilan itu. Gitu. Saya tidak mungkin harus mendau tempilan ini saya harus tampilkan memanterai dengan cara saya, cara Dayak, karena yang memiliki ini bukan saya. Nah, seperti itu. Tentu harus saudaraku sendiri. Itu. Nah, seperti itu untuk mendau tempilan yang ada ini. Sumpamanya empu, saya tidak mau saya harus bacaan Dayak juga. Itu boleh juga, nggak ada masalah. Itu sebenarnya kalau untuk menyangkut mendau tempilan, hal semacam itu saudaraku yang ada, tidak ada masalah. Itu hal yang sepele sekali sebenarnya, sesuatu yang tidak jadi masalah. Sebenarnya kebanyakan kita sendiri yang membuat ribet. Nah, seperti itu. Ya seperti tadi, wah saya ini muslim, Bu, saya nggak boleh harus pakai, ya seandainya darah babi segala macam, itu kan empu tahu sendiri. Empu kan tidak menyuruh, hanya semua bayangan-bayangan saja menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Wah, mandau ini saya harus setiap sumpamanya hari raya kurban, saya harus mendapatkan darah sambendainya sapi atau kerbau, saya oleskan ke mandau ini. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang untuk menguatkan aura dari mandau tersebut. Oh, seandainya nggak boleh, empu, itu sumpamanya larangan, sumpamanya itu larangan. Kita sama, sumpamanya kita sebagai umat yang beragama nggak boleh begitu. Itu kan terserah gitu, terserah saudaraku. Gitu. Nggak ada masalah. Kalau saudaraku merasa seperti itu, ya nggak apa-apa. Gitu. Atau sumpamanya, empu, saya nggak boleh memiliki mendau tempilan. Kalau seperti itu, empu kan tidak pernah memaksa. Mau memiliki, tidak mau memiliki, hak pribadi masing-masing. Seperti itu. Hal yang sepele.
Tapi kan konten empu seumpamanya berbicara masalah Mandau Tembilan harus seperti ini empu. Ini masalah budaya, tradisi orang tua zaman dulu dalam memperlakukan Mandau yang disebut dengan tempilan seperti itu. Masa empu harus cerita Mandau Tempilan yang model baru? Gitu. Walau buatan baru tapi dia tetap mengikuti jalur yang lama. Gak bisa dia mengikuti jalur yang lama. Lahirnya yang baru ini kan berasal dari yang lama. Lahirnya barang souvenir Mandau souvenir yang baru itu kan berasal dari yang lama. Masterpiece-nya. Itu pasti seperti itu. Nah gitu. Hal yang mudah. Tolong untuk yang tadi teman-temanku, saudaraku, jujur saja. Empu tidak membicarakan agama. Takut nanti salah-salah dikira empu berbicara agama lagi. Gak boleh. Empu hanya menyampaikan sesuatu hal yang menurut kita percayai dalam memperlakukan Mandau Tempilan ini. Boleh semua. Kita mau dari sisi apa, nggak ada larangan. Hanya sebatas itu. Bisa teman-teman atau saudaraku pahami mungkin. Ya, mudah-mudahan paham semua. Jadi inilah masalah Mandau Tempilan. Saya empu nggak menyangka berbicara Mandau Tempilan ini sampai sebanyak ini konten empu ini, puluhan. Saya kira masalah Mandau Tempilan ini nggak sampai sebegitunya karena saya Empu Gelol menganggap hal yang biasa sih, artinya nggak terlalu sampai pembahasannya yang demikian panjang. Tapi saya juga bersyukur bahasan yang demikian panjang teman-teman saudaraku banyak suka dalam hal yang positif, yang tentunya Mandau Tempilan saudaraku akan tahu bahwa tempilan itu khas dari benua. Tuh. Benua ini dari mana? Benua adalah khas termasuk bagian daripada orang-orang Lowangan itu sendiri. Orang benua ya orang Lowangan itu juga. Itu seperti itu. Banyak bahasan-bahasan yang lalu tentang itu. Jadi itulah tuh pertanyaan yang Empu jawab. Nah, jadi ada lagi yang bertanya tentang masalah kenohong. Empu, kenohong itu kok sama ya sebutannya ya? Itu semua pakai kenohong. Tidak sama. Benua tidak ada sebutan kenohong. Bohong kalau benua ada sebutan kenohong. Dari mana? Nggak ada. Benua itu kemau. Kenapa empu harus menyebut kata kenohong? Kalau empu menyebut kemau saja takutnya nanti orang lain nggak tahu. Jadi pakai bahasa umum. Jadi kalau pakai bahasa umum empu sebut kenohong atau kemau. Oh paham, mereka kenohong ya kemau itu. Kenohong dalam bahasa umum semua saudara kita Dayak atau non Dayak bisa mengerti. Kalau kemau belum tentu 100% orang mengerti. Kemau samakah dengan baleng? Kurang lebih, cuman ada perbedaan sedikit. Sama aja sebenarnya, tapi sedikit aja perbedaannya. Seperti itu. Untuk yang masalah baleng, kemau dan kenohong ini. Nah, terus ada juga saudaraku yang menanyakan di konten YouTube-nya Empu ini, bertanya, Empu, kok Mandau Benua ini mirip dengan Mandau sukunya ini? Saya tidak boleh menyebutkan sukunya itu. Kenapa? Karena Empu kemarin ada teguran tidak boleh menyebutkan sukunya. Nah, jadi saya tetap memegang prinsip kuat, saya tidak boleh menyebutkan suku ini karena nggak mau ada masalah. Walau niat ke saya baik dalam hal budaya dari sisi positif, tapi saya sudah janji.
Jadi bukan Mandau benua yang meniru atau mirip dengan Mandau tersebut, suku tersebut, enggak. Mandau benua ini yang ada memang khas benua punya. Itu benua tidak meniru-niru. Benua ini memang dari awal mula kelahiran Mandau itu memang Ulu Tunggur paling pertama tertua. Itu tidak ada di suku lainnya. Tapi empu saya ketemu di sumpamanya di Teboyan, saya ketemu di sumpamanya di Pasir empu, kok ada Kenohong juga sumpamanya. Saya ketemu empu di Dayak Meratus sumpamanya Dayak Deah, ada saya lihat pakai Ulu Tunggur juga sumpamanya. Empu saya ketemu di suku Dayak Teboyan, saya lihat ada Tunggur empu. Dayak Bentian katanya benua. Meski saya menyebutkan benua, tapi secara umum benua kan orang Lewangan juga, mereka orang Lewangan juga. Ya boleh-boleh saja mereka memakai Hulu Tunggur, karena kita sama. Nah gitu, supaya saudaraku di sini memahaminya. Tapi saya yakin suku yang saya sebutkan tadi mereka sudah tahu. Tetapi untuk kawan-kawan yang belum tahu ini, saudara-saudaraku belum tahu, sama aja. Coba aja kalau orang benua ngomong dengan orang Teboyan, pakai sama-sama pakai bahasa daerah, saling mengerti. Orang benua bilang merah itu mea, Teboyan mea juga. Nah ada perbedaan 11-12. Dengan Bentian juga seperti itu. Meski ada bahasa-bahasa yang sedikit yang agak jauh sebutannya, tapi pada prinsipnya kita mengerti. Ya wajar-wajar orang Pasir ada Tunggur. Dia kan bagian Lewangan juga. Kalau dia bukan bagian Lewangan, nggak ada Ulu Tunggur. Orang Pasir tidak mengenal Tunggur kalau dia bukan orang Lewangan, karena mereka orang Lewangan juga, seperti itu. Sama. Ulu Tunggur paling tua. Kira-kira saudaraku yang dari Pasir nonton ini, menurut saudaraku, ya Hulu Mandau mana yang paling tua? Apakah sama dengan empu sebutkan Ulu Tunggur juga, atau ada hulu lainnya? Saya rasa tetap Hulu Tunggur. Coba aja tanya orang tua-tua di sana. Hulu Tunggur lah yang paling tertua di antara gagang Mandau lainnya. Seperti itu. Jadi orang benua tidak meniru gagang Mandau orang lain. Rumpun kami tidak meniru gagang rumpun lain. Enggak, Hulu Tunggur itu memang kami punya. Telusuri aja sejarah yang ada. Banyaklah bertanya saudaraku. Jangan melihat konten yang ada, tampilan YouTube yang ada. Kadang-kadang banyak, mohon maaf, ketahuilah lebih jauh tentang siapa dia. Kalau saya Empu Gelol jujur aja, meski kalau ada yang subscribe, saya terima kasih banyak, tapi saya tidak memintanya. Dan saya menyampaikan tentang budaya, seni, lain-lain, serta Mandau. Saya nggak pernah mengarang-arang. Kalau tidak pernah saya dengar, dan bukan ilmu saya dapat dari kakek nenek saya, atau dari cerita yang ada, saya nggak berani bercerita di sini. Apalagi yang nonton di sini banyak rumpun Lewangan ini, nggak main-main. Itu. Nanti kalau ngomong salah-salah, komentar di bawah itu bisa banyak. Tunggu usah jauh, saudaraku dari Pasir aja bisa komentar kalau saya salah ngomong. Jadi saya nggak berani. Saya ngomong itu sesuai dengan hal-hal yang saya anggap benar menurut legenda yang ada, atau menurut tembut yang ada. Nah kalau bahasa saudaraku dari sana, Lewangan dari sana kan bilang sempuri yang ada. Kalau tidak ada itu nggak berani kita. Nggak boleh ngarang-ngarang. Bunyi benua itu takut pulu, takut buncuk. Gitu. Apa pulu? Pulu ya busung ya kualat.
Gitu. Jadi nggak boleh untuk saya sebagai orang benua. Tapi kalau orang lain benua, empu bikin konten seperti ini nggak apa-apa, empu. Loh dia kan lain benua, nggak ada masalah. Itu. Banyak konten-konten yang membahas masalah Mandau yang bukan orang benua, yang bukan langsung daripada seniman pekerjanya pembuat Mandau. Banyak kok. Dan mereka mengambil dari referensi dari sana, dari sini. Nggak ada masalah. Itu. Nggak boleh melarang. Itu. Nggak ada masalah. Tinggal saudaraku saja yang memilih. Itu. Kalau menurut saudaraku itu tepat, itu benar, nggak ada masalah juga. Itu. Tapi kalau sumpamanya menurut saudaraku, ampu ini salah, banyak ngomong aja sumpamanya, nggak benar, nggak seperti itu, nggak apa-apa juga. Karena membuat konten di YouTube ini, membuat channel seperti ini, memang ngomong-ngomong aja kok. Itu. Apa kalau nggak ngomong-ngomong? Atau empu harus diam 4 jam tidak ada berbicara seperti ini? Mohon maaf bercanda. Nah mungkin lampu tahan seperti itu duduk 4 jam, umur juga tua. Jadi itu, tetap saya menghormati, menghargai semua saudaraku, kawan-kawan saudara YouTube yang ada, YouTuber yang ada, Dayak atau bukan Dayak, mereka yang bercerita Mandau segala macam, tetap saya dukung jempol. Tapi saya tetap berpesan, tolong ya, harus yang sekiranya yang bagus lah kalau menyampaikan tentang Mandau. Nah kasihan saudara-saudara kita yang lain. Jadi apa yang kita ketahui sampaikan aja, nggak apa-apa. Kalau seumpamanya itu hanya perkiraan, sampaikan saja ini hanya perkiraan. Mohon maaf, nah, seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada dendanya. Itu. Nggak ada menendai masalah seperti itu. Karena kita bukan menghina. Nah kalau kita menghina, memojokkan, menyudutkan dengan dianggap itu adalah bahasa titik berat, maka ada sanksi seperti itu. Nggak apa-apa. Kita sebenarnya boleh berbicara tentang suku apa saja, berboleh, boleh, nggak ada larangan. Saya mau berbicara masalah suku Sunda, suku Betawi, nggak apa-apa, tapi yang positif, nggak masalah. Itu. Kita yang baik dan orang juga merasa enak. Nah seperti itu kira-kira pendapat saya, Bu Gulol. Saya tetap mendukung semua saudaraku berkiprah di dalam dunia seni, di dunia budaya, nggak ada masalah. Itu kita saling menjaga, saling menghormati, dan saling menjaga perasaan. Saya Empu Gelol tetap berusaha menyampaikan sesuatu. Sekecil apapun jangan sampai ada melukai perasaan saudaraku. Karena pembicaraan yang kita keluarkan adalah menjadi milik orang. Lidah itu lebih tajam dari silet. Seperti itu. Nah, jadi saya berusaha sebaik mungkin supaya semua saudaraku ketika melihat konten ini merasa senang, merasa baik, yang tentunya di samping mendapat ilmu juga menghibur seperti itu. Jadi itu tujuan saya. Jadi intinya Mendau Tempilan, dari kata tempilan itu sudah resmi bahasa benua. Ulu Tunggur itu memang orang benua yang punya, tidak meniru suku Dayak lain. Justru Hulu Tunggur ini banyak Dayak lain, mau bilang Dayak lain. Justru Hulu Tunggur ini banyak ditiru oleh kawan-kawan peseni pengrajin yang lain. Itu. Kadang-kadang mereka nggak tahu asalnya dari mana, yang penting buat. Itu. Jadi dengan adanya konten ini,
Nah, supaya kawan-kawan saudaraku tahu, oh orang benua toh nggak ada melarang kok. Mohon maaf, mau itu suku Jawa, suku apa aja, membuat ulu tunggur nggak ada larangan. Kenapa? Yang penting bagus, artinya kalau bisa mendekati, ya mirip lah dengan pakem yang ada, walau tidak 100% benar. Kalau 100% benar kan berarti kan sudah mahir seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau hal semacam ini adalah budaya, adat tradisi Dayak, tapi tetap milik dari bangsa Indonesia yang besar ini. Semua boleh mempelajarinya dalam sisi hal yang positif. Nggak apa-apa. Tuh. Saya sumpamanya suka dengan wayang kulit. Saya mau buat wayang kulit dari kulit seperti orang Jawa yang Mahatano. Nggak ada yang ngelarang, boleh-boleh, sah-sah saja, nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Itu karena kita mengagumi budaya kita Indonesia dari sisi yang positif. Seperti itu. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Malum, seperti biasa, lidah tak bertulang, mengeluarkan kata-kata perasaan benar, namun kadangkala bisa menusuk saudaraku, kawan-kawanku yang lain. Tetap di dalam hati ini tidak ada menyimpan warna yang hitam. Terus terang, tetap warna putih. Gak ada maksud apa-apa. Semoga saudaraku bisa mengerti. Dan tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabrik buat kita semua.